Bapak Ibu yang berbahagia, para ustadz dan ustadzah yang hadir, para guru ngaji, terutama segenap pengurus Masjid Al-Huda, betul ya? Yang ada di kampung apa namanya? Hah? Sidodari. Sidodari. Oh, Sidodari mana? Oh itu. Masya Allah, yang juga kami hormati Bapak Wakil Bupati Simalungun, hadir beliau? Belum ya? Atau yang mewakili Bapak Haji Joni Waidi Esos MM Wadi, Bapak Haji Joni Wadi, Masya Allah, beliau sudah haji. Kalau Bapak Ibu yang hadir sudah haji, coba yang belum haji angkat tangan. Semuanya. Saya juga pening, awak pening yang mau berangkatin siapa ya? Makhluk itu siapa yang ngomong? Ini Bapak Haji Joni sudah haji, Ibu belum haji ya? Kalah sama Haji Torik. Haji Torik sudah haji berapa bulan? Wajah gosipnya. Kami hormati Bapak Kepala Desa Nagori Silam Puyang, Bapak Zulkifli, hadir beliau Pak? Masya Allah, masih muda, gagah, ganteng, masih bisa kali kawin lagi. Ada istrinya? Ada? Waduh, mati. Kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda Pak Pariyaman, hadir beliau Pak? Alhamdulillah sehat selalu ayahandaku semua, panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya Rabbal. Cita-cita kita ini sebenarnya mau bahagia di dunia apa di akhirat? Dua-duanya. Itu nggak rakus Ustadz, enggak. Di sini rata-rata suku aslinya orang mana Pak? Jawa, semua. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jamet. Oh, Jawa Medan. Ada istilah Jamet. Jawa Medan. Ada lagi Puja Kusuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Ini aslinya dari Jawa semua Ibu ya. Berarti kalau Lebaran masih pulang kampung. Oh, Jawanya nggak tahu di mana. Loh, di mana ini? Aslinya mana? Jawa Ustaz. Jawanya mana? Nggak tahu. Sukunya Jawa, kelahiran Medan. Jadi bahasanya Jawa apa Medan? Campur ya. Jamet, Jawa, Medan. Baik, biasanya kalau Medan asli itu kan ada marganya ya. Ada Hasibuan, ada Siregar, ada Harahap. Ustadz ada marganya, ada Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Oh, saya asli orang Betawi, Jakarta. Ada di sini yang sekampung sama Aye orang Jakarta ada? Nggak ada. Ntar maafin kalau Aye ngomongnya banyak pakai huruf E, nggak apa-apa ya. Ikhlasin ya. Doain ya. La ilaha illallah. Saya Jakarta asli ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangkaian kami keliling bersafari dakwah. Saya tidak sendiri, dibersamai oleh Yayasan Sahabat Kemanusiaan
yang berangkat langsung dari Kerawang, Jawa Barat. Saya dari Jakarta, beberapa tim dari Kerawang. Alhamdulillah ada yang mewakili yayasan. Ini ada Ustadz kita, Masya Allah, beliau hadir di tengah-tengah kita semua, Ustadz Syarif, yang nanti akan menjelaskan apa sih program kita. Ini kita titik yang keberapa, Ustadz? Keempat. Kemarin 3 tempat, ini titik yang keempat. Nanti habis zuhur titik yang kelima. Asar nanti saya harus berangkat dulu ke Oku, Palembang. Besok balik lagi ke sini ya. Ibu ada yang mau ikut saya ke Palembang? Saya nggak mau. Nah, ini ikutin saya. Apa program kami keliling beberapa masjid sampai 9 masjid. Ini kan Zoom nih. Tanggal 1 ada 4 masjid, tanggal 1 kami sudah balik ke Jakarta. Doain kami sehat walafiat, sabar istiqomah dalam ibadah dan dakwah, terutama sabar dalam menghadapi jamaah yang rata-rata alhamdulillah ini namanya jamaah kolonial. Kalau anak muda itu kan milenial, kalau yang seperti ini namanya kolonial. Kolonial itu artinya angkatan zaman dulu, ya. Kalau ceramah di depan SMA seger, Bu. Lihat siswi-siswinya tuh pada glowing wajah, pakai skincare semua. Kalau di sini, alhamdulillah saya baru lewat pinggir sudah kecium bau fresh air. Ada yang bau balsam gosong. Itu subhanallah, ibu-ibu ini cantik-cantik kerudungnya. Ada yang warna oranye, warna kuning. Ini persis agar-agar baru keluar dari kulkas. Tinggal kasih puding manis. Saya yakin pengajian jam segini dandannya dari jam berapa, Bu? Dari habis subuh. Masya Allah. Ini kok bisa se-glowing ini wajah ibu, boleh tahu merek bedaknya apa, Bu? Hah? My Baby. Ibu kayak orok dong. Ini kayaknya merek bedaknya bedak pipa ini nih. Yang nomor 4 ya. Yang buat jenazah. Baik, kalau ada candaan jangan baper, Bu ya. Biar santai. Baik, itulah program kami. Apa programnya? Mengajak Bapak Ibu semua nanti. Yuk, semangat, ikhlas, bahagia. Kita bantu saudara-saudara kita yang sedang tertindas di mana? Palestina. Di Palestina. Ibu dari awal sudah diinformasikan bahwa program ini memang peduli untuk Palestina, betul ya? Di setiap masjid nanti kami akan mengajak para jamaah, yuk kita membekali akhirat kita dengan sedekah. Khusus pagi ini sedekah kita, uluran tangan kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Saya tanya sama ibu-ibu, ya kira-kira ibu-ibu semua nih yang semangat dari rumah datang ngaji, kira-kira kalau saya ajak ke Palestina, ibu-ibu siap? Kurang semangat, siap ke Palestina? Jihad ke Palestina siap? Mau ngapain ke sana? Umur udah 60. Diajak ke Palestina, siap Pak Ustaz. Perang siap. Ngapain? Lihat-lihat aja Pak Ustaz. Jihadnya ibu gak usah ke Palestina, di rumah saja. Urus suami, urus anak-anak, insya Allah itu sudah jihad. Kalau mau ikut berjihad untuk Palestina, nanti di sesi khusus
kita sisihkan rezeki seikhlasnya setulusnya sambil kita berdoa mudah-mudahan negeri Palestina cepat merdeka, mereka bisa hidup seperti kita, nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz, 9 titik keliling, iya. Dan alhamdulillah di setiap titik kami tidak minta syarat yang berat ke panitia. Biasanya kalau ada ustadz mau didatangkan dari Jakarta kan syaratnya berat ya Bu ya. Panitia harus beliin tiket pesawat, ustadznya diberangkatin, dipulangin lagi. Gak mungkin ustadz cuma diberangkatin gak dipulang-pulangin. Tiketnya harus 2 kali. Ada ustadz yang minta kalau bisa duduknya jangan di kelas ekonomi, bisnis di belakang pilot. Kalau perlu ada kursi di samping pilot, sekalian. Tidak berat syarat kami, cuma hadirkan jamaah sebanyak-banyaknya. Izinkan kami nanti untuk mengajak para jamaah kita peduli terhadap Palestina dengan kita sisihkan rezeki seikhlasnya setulusnya. Bapak Ibu, kami dan tim bisa hadir di sini alhamdulillah karena kebaikan dari para jamaah Bapak Ibu di masjid semalam yang kami datangi. Mereka menyisihkan rezeki seikhlasnya, setulusnya, itu kami kumpulkan, ustaz-ustazah kami keliling. Itulah yang bisa membawa kami ke sini. Ini namanya dakwah menjemput umat, dari umat untuk umat kembali kepada umat. Dalam agama kita nikmat loh Bu. Ibu cuma nunjukin kebaikan dapat pahala. Misal, Ustadz saya mau ngasih semen untuk rumah tahfiz para penghafal Al-Quran. Rumah tahfiz yang mana Ustadz ya? Yang perlu semen? Saya cuma nunjukin, oh di sebelah sana Ibu, di pojok jalan ada rumah tahfiz yang belum rampung pembangunannya. Saya cuma nunjukin, saya tidak beli semen, Ibu yang punya semen. Ibu berangkat ke sana, pahala saya sama seperti Ibu yang bersedekah semen. Subhanallah. Itu cuma nunjukin doang. Kata ibu-ibu, oh kalau gitu Pak Ustadz tiap hari saya nunjukin aja ya, nggak usah berbuat baik. Beda, yang nunjukin pahala sama dengan yang berbuat baik. Yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan itulah yang tidak Allah kasih kepada orang yang hanya menunjukkan saja. Maka saya hanya menunjukkan Bu, ini ada keluarga kita di Palestina yang mau bantu, silahkan kami catat supaya tidak ada dusta di antara kita. Bahkan hebatnya program ini, Ibu nanti yang belum punya rezeki, belum punya uang tunai, bisa bantu Palestina hanya dengan niat saja. Dengan apa? Kok bisa? Nanti kita bahas lebih lanjut ya, supaya Bapak Ibu dapat pahala sama seperti jamaah yang semalam. Izin nanti ada ustadz dan ustazah keliling bawa kantong-kantong sedekah. Ibu yang niat membantu safari dakwah ini supaya kami bisa sampai dan tiba di titik-titik berikutnya, silahkan bantu seikhlasnya, setulusnya, tidak ada paksaan ya. Jadi Ibu yang pagi ini pakai cincin emas, gelang, kalung, aman, tidak akan kami paksa, aman. Yang punya sertifikat kebun sawit, aman, tenang saja. Baik, Ustadz Ustazah kami akan keliling, saya langsung yang akan mencontohkan ya. Saya punya rezeki, saya niatkan ini rezeki saya untuk membantu safari dakwah adik-adik kami. Semua warna sudah saya siapkan ini, semua warna. Dari merah, biru, hijau, coklat sampai abu-abu. Misal saya mau kasih hadiah Ibu 1 lembar, selembar buat Ibu hadiah jadi punya Ibu. Jujur, yang Ibu ambil warna merah, biru, apa abu-abu? Itulah manusia ya. Uang ini punya Ibu, di genggaman Ibu. Ibu mau sedekah 1 lembar, yang Ibu sedekahin jujur, merah, biru, apa abu-abu? Nah, yang sedekah merah ragu-ragu, berat Pak Ustadz ya. Mau jawab abu-abu malu Pak Ustadz.
apapun warnanya silahkan sambil kita sholawat, saya pandu sholawat. Ini mudah-mudahan jadi virus kebaikan untuk kita semua. Bismillah Ustaz, saya niatkan buat antum bersafari dakwah dan tim. Yuk, tangannya bersedekah, lisannya kita berselawat sama-sama. Salatullah salam. Silahkan keliling ala Toha. Lebih semangat. Salatullah ala Yasin. Kawasana wabil hadi wa kulli mujahid bi ahlil bab. Salatullah lagi. Salatullah ala Taha salat ala Kawasana terakhir. Kawasana wabil hadi wa kulli bi ahlil bait bi ahlil bait. Terakhir bi ahlil bait. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih Ibu yang sudah menyisihkan. Maaf kami belum bisa membalas apa-apa, tapi yakinlah Allah yang membalas dengan pahala terbaik dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Suatu hari, ini cerita di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada seorang istri, suaminya meninggal di medan perang, pengantin baru menikah, suaminya diajak oleh Rasulullah berperang, syahid, meninggal di medan perang. Sedih gak istrinya? Sedih. Pengantin baru, nangis-nangis wanita ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin menyusul suamiku. Aku ingin mati syahid di medan perang. Berikan aku sebilah pedang. Izinkan aku menunggangi seekor kuda di medan perang. Aku mau berjihad seperti suamiku yang mati syahid. Apa kata Rasulullah sambil senyum? Wahai bunda, jihadmu bukan di medan perang. Jihadmu ketika engkau mengurus anak-anak dan mendoakan almarhum suamimu, maka itu jihadmu. Bu, wanita itu jihadnya bukan hanya di medan perang. Ada wanita jihad, ada wanita ijtihad, ada wanita mujahadah. 3. Yang mau dicatat boleh, yang diingat-ingat silahkan. Saya ulang. Jihad, ijtihad, mujahadah. Hafalan. Apa yang pertama? Jihad. Yang ketiga? Mujahadah. Ulang tanpa saya pandu. 1, 2, 3. Jihad, ijtihad, mujahadah. Oke, yang bapak-bapak. 1, 2, 3. Ada yang jawab sambil makan jeruk aja. Oke,
Ibu pasti kepo, tahu kepo, penasaran pengen tahu siapa perempuan jihad. Sekarang gini Pak, Bapak badan sehat, tidak ada yang sakit, asam urat normal, kolesterol normal, sehat. Tapi Bapak nggak kerja, di rumah saja, nganggur, melalaikan kewajiban mencari nafkah sebagai suami. Laki-laki yang sehat ini di rumah saja dapat dosa apa pahala? Karena dia wajib mencari nafkah. Sekarang ibu badan sehat, gemoy, bohai, boto, geboy, asoy, inggohoy-hoy. Ini pada gemoy semua, jangan-jangan makannya langsung kelapa sawit. Badan sehat, ibu di rumah aja, ngurus suami, ngurus anak-anak, dosa apa pahala? Enak ya Pak, jadi perempuan ya, nggak kena macet, nggak kepanasan, dapat pahala. Padahal yang diurus di rumah cuma 3 tempat: dapur, sumur, ulang, dapur, sumur. Yang paling ibu sering urus yang mana? Kasur. Oh dapur, kenapa sih dengan kasur ya? Maksudnya ganti spray, Bu. Ini pikirnya sudah liar kemana-mana. Cuma 3 tempat yang diurus Pak, tapi dapat pahala. Masya Allah. Oh, Ibu lagi bersihin sumur, ngosrek ubin, kata orang Betawi, ngosrek. Tahu ngosrek? Apa orang sini bilang? Gosok, nyikat. Itu jihad bukan? Jihad di sumur, di dapur, motong-motong bawang, masak sayur sop, bikin persiapan buat suami pulang kerja. Jihad apa bukan? Di kasur, tar dulu, bersihin kasur, ganti spray, semprot minyak wangi, pahala nggak? Ibu jangan berkecil hati yang setiap hari cuma di rumah saja. Ibu dapat pahala jihad, Bu. Tidak seperti laki-laki bebannya berat, dia harus mencari nafkah. Hebat loh perempuan itu, Masya Allah, dahsyat. Satu-satunya makhluk di atas muka bumi yang bisa mengerjakan banyak pekerjaan satu waktu, satu tempat, hanya perempuan, istri kita Pak. Tangan kanan goreng tempe, kiri gendong bayi, kaki kanan ngepel, handphone taruh di leher. Lihat sih, oh hari ini arisannya hebat. Tempe mateng, bayi tidur, kuping bersih, dosa habis. Bersih. Coba suruh suami ngerjain itu Pak, modar. Tempe gosong, bayi nyungsep, lantai tambah kotor, betul nggak Bu? Handphone jatuh, pecah. Udah Pak, kita kerjaannya memang cari nafkah sudah di luar. Makanya laki-laki itu Bu, pandangannya dia jauh, tapi sempit. Ibu-ibu pandangannya pendek, tapi luas. Makanya kalau nyari barang hilang di dapur, jangan turun suami, stres dia. Ibu-ibu garpu satu nyelip kelihatan, betul nggak? Beda cara pandangnya. Makanya suami ini kerjanya ya di kebun sawit, suruh cari nafkah, itulah tugas suami. Bu, di sini yang hanya sebagai ibu rumah tangga ada? Semua? Mudah-mudahan semua dapat pahala jihad. Suami pulang kerja, ibu sambut, ibu sudah dandan, Insya Allah pakai skincare, blush on yang kanan warna merah, yang kiri biru. Sebelum suami pulang, ibu udah ngaca di cermin, pakai lipstik atas bawah.
emang gitu kalau perempuannya. Pakai apa tuh Bu yang bulu mata itu namanya apa? Hah? Maskara. Ya Allah, bulu matanya jadi lentik. Suami pulang ke persis kontak lagi mabuk. Ibu menghibur suami pulang, pahala apa bukan? Baik, kita lihat nih semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah wataniyah. Baik, ini nanti kita bahas. Saya mau perkuat sisi ibu-ibu dulu, mumpung ada ibu-ibu di sini ya. Kenapa ibu-ibu ini adalah al-ummu madrasatul ula, sumber tempat anak-anak kita kembali, ya kembali kepada ibu. Anak nih mau pipis yang dipanggil siapa? Makanya ibu bahasa Arabnya ummi. Ummi itu artinya tempat anak kembali. Urusan anak mah lebih banyak ibu. Coba lihat guru TK, kebanyakan ibu-ibu, perempuan. Belum pernah saya lihat ada guru TK laki-laki. Baru 3 hari stres dia, gantiin pampers dan lain sebagainya. Sama Allah tuh udah disetel. Inilah perbedaan-perbedaan kita. Oke, jadi yang pertama, jihadnya perempuan di mana? Di rumah, sebagai ibu rumah tangga. Ustaz, saya kerja di kebun sawit, saya ikut dagang di pasar, saya ikut dagang online di TikTok, Ustaz. Setiap malam saya live. Apa saya dapat pahala jihad? Kalau ada istri perempuan bantu ekonomi keluarga, bantu suami cari nafkah, dia bekerja di kebun, di kantor, di rumah sakit, maka perempuan ini pahalanya pahala ijtihad. Apa Bu? Dia dapat pahala lebih dari sekedar ibu-ibu yang hanya di rumah saja. Dengan catatan, setiap langkah dia keluar rumah harus atas izin siapa? Suami siapa? Kamu sendiri kan suami orang. Ibu mau kerja ke kebun sawit, izin, panggil ayah. Orang sini panggilan kesayangan buat suaminya apa? Hah? Ayah. Enggak. Ibu mau keluar rumah kerja, izin sama suami, ayah, izin ya cium tangan. Masya Allah, cipika, cipiki. Ibu keluar rumah, pahala inti. Oke, kita bahas dulu mujahadah. Lalu Ustadz, siapa wanita mujahadah? Wanita mujahadah itu adalah wanita yang ketika dia ada masalah, disakiti sama suami, ada begaduh berkelahi dengan tetangga, anaknya Masya Allah nakal-nakal, kata orang Betawi bader-bader, kalau kata orang Sunda bangor-bangor, kalau kata orang sini apa? Hah? Bandel. Maka istri ini tidak cerita sama bestinya, dia tidak cerita sama tetangganya, dia cerita kepada siapa? Kepada Allah. Kapan? Di sepertiga malam. Lewat apa? Lewat sholat tahajud. Dengan apa? Dengan tetesan air mata. Itulah wanita-wanita mujahadah yang ketika ada masalah dia kembalikan hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jihad, ijtihad, mujahadah. Bu, senyumnya seorang istri kepada suami itu pahala apa bukan? Pahala. Oke, saya cerita karena ini kita banyak yang hadir ya. Tapi aman, saya mau cerita tetap pakai bahasa kita. Bahasa apa? Insya Allah masih sopan ya. Suatu hari ada pengajian malam Jumat. Malam apa? Pengajian itu yang ngajarin kiai baca kitab. Kiai baca kitab. Ayyum mamra'atin idza farashat li zawjiha bi tibi nafsiha. Kalau ada istri, dia ganti spray, bersihin kasur, dia pakai baju yang paling disukai suami, kemudian dia pakai minyak wangi, dan diakhiri dengan menawarkan diri kepada suami. Paham gak ini?
Paham ya? Lu bocah tenang aja. Bahasanya halus kok. Paham nggak ibu? Sprek udah bagus, bajunya disukai laki-laki, disukai suami, semprot minyak wangi dan menawarkan diri kepada suami. Ngerti nggak ini bu? Betul ngerti ya? Maka istri yang seperti ini beberes rumah diakhiri dengan menawarkan diri, maka istri ini mendapatkan pahala seperti umroh dan haji. Istri seperti ini seperti dia ziarah ke Mekah dan Madinah. Enak pak jadi istri pak. Cuman pakai baju, semprot minyak wangi, menawarkan diri sama seperti ziarah ke Mekah dan Madinah. Ibu sudah pernah ke Madinah dan Mekah? Tawarkanlah diri setiap malam. Lanjut. Yang dengar ngaji ini tenang bapak, saya pakai bahasa yang aman, bahasa sopan. Ada yang dengerin ngaji sepasang suami istri, dan baru paham? Itu kajiannya pas malam apa tadi? Sunnah Rasul malam apa? Sunnah Rasul, jawab yang keras. Sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Kalau malam lain hukumnya apa? Wajib bu. Baik, maka ibu, perempuan yang beristihad itu dahsyat. Nah, sekarang kita sambung. Setiap laki-laki dan perempuan itu sudah pasti berbeda. Betul nggak bu? Perempuan Allah ciptakan itu sehari semalamnya bisa mengeluarkan kata-katanya banyak. Laki-laki bu, sehari semalam hanya bisa mengeluarkan 7.000 kata. Berapa kata? 7.000 kata. Menurut Dr. Aisyah Dahlan. Kalau perempuan sehari semalam mampu mengeluarkan kata-kata 24.000 kata. Laki-laki berapa? Perempuan? Jadi pak, wajar kalau istri ini sehari semalam dia ngejual restoran. Karena 24.000 harus selesai. Jam 9 malam yang baru keluar 20.000, sisa 4.000. Palanya ngempul pak. Maka jangan heran kalau sampai malam pun istri itu masih cerewet. Karena sudah setelan pabriknya seperti itu. Laki-laki kalau nangis yang ditutup apanya? Mata. Lihat anak laki kalau nangis pasti gini. Ibu pernah lihat suami nangis? Enggak, memang tidak punya hati. Laki-laki kalau nangis tutup mata, tapi perempuan kalau nangis yang ditutup apanya? Mulutnya. Kenapa? Karena dosa laki-laki itu paling banyak dari mata, sedangkan dosa perempuan paling banyak dari mulut. Laki-laki itu susah bu, dimaklumilah. Kalau ada perempuan yang lewat matanya kemana-mana, sudah fitrahnya. Saya Desember 2023 tahun lalu safari dakwah ke Denpasar, Bali. Masya Allah, ini ujian terberat saya dakwah. Baru sampai di bandara, kata supir yang bawa saya, Ustadz belum ke Bali kalau belum ke Pantai Kuta. Saya ke Pantai Kuta ziarah. Di Pantai Kuta pas saya masuk, la ilaha illallah, itu berjejer pepes ikan. Ya saya gimana ya, serba salah. Orang taunya saya ustadz, lihat yang model begitu, serba salah tuh. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Halo, itulah laki-laki. Jadi ibu jangan marah. Kalau ada laki-laki lihat perempuan, itu fitrah, berarti normal. Laki ibu masih normal, suruh istighfar. Betul nggak Pak?
Saya tanya sama bapak-bapak nih, kalau tiba-tiba ada perempuan cantik lewat, bohai senok, ucapan apa yang kita bilang Pak? Astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalaupun astagfirullah dibuka, astagfirullah. Laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan fitrahnya suka dengan perhiasan. Jadi bapak ibu, rumus menghadapi istri makhluk yang satu ini nih Pak, ras paling kuat di atas bumi Pak. Bapak nggak usah ribet kalau ada istri ngambek. Apa orang Jawa bilang ngambek? Hah? Lesu. Huruf depannya apa? Nesu. Kalau bapak lihat istri bapak nesu dan lesu, nggak usah pusing Pak, perempuan nggak usah didebatin Pak. Kita ini debat sama perempuan sama saja bapak debat sama kuntilanak Pak. Capek-capekin buang tenaga dan keringat, udah nggak usah banyak ngomong. Istri ajak ke kota Medan, masuk ke mall, bawa ke toko emas, selesai. Betul nggak Bu? Insya Allah Bu, kalau di toko emas apa yang ibu minta dikasih sama suami. Kalau duitnya ada. Makanya perempuan itu fitrahnya suka dengan Bapak kalau mau sombong, laki-laki yang disombongin itu ketika punya istri cantik, di bawah kondangan, pegangan tangan, bangga. Tapi perempuan nggak pernah bangga, biasa aja. Tapi kalau urusan perhiasan, suaminya pejabat, nggak boleh datang kondangan, arisan, pengajian, jarinya nggak ada yang absen dari cincin. Lewat tempat rumah tetangga ditanya, Mbak Haji mau kemana? Mau ngaji. Sampai jam berapa? Jam 5. Yang ngaji berapa orang Bu? 50 katanya. Jadi kita ini berbeda. Laki dengan perempuan sudah ada setelan pabriknya. Jangan dipaksa sama. Oke. Saya mau cerita gitu ya. Siti Mutiah, sahabat Rasulullah yang kata Rasulullah masuk surga. Di rumahnya tidak ada apa-apa, cuma ada 3 benda. Handuk kecil, kipas, pecut. Tahu pecut? Cambuk. Tidak ada benda yang lain Pak. Handuk kecil, kipas, cambuk atau pecut. Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah penasaran. Siti Mutiah cuma ada 3 benda di rumahmu. Iya, buat apa? Karena kata Rasulullah, Siti Mutiah ini adalah perempuan yang tidak dihisap lagi masuk ke surga. Cuma gara-gara apa? Gara-gara dia begitu taat dan berbakti kepada suaminya. Apa kata Siti Mutiah? Wahai Fatimah, handuk kecil ini, kalau suamiku pulang kerja, aku suruh duduk yang manis. Aku elap, aku hilangkan semua keringat di tubuhnya dari mulai ujung kepala sampai di ujung kaki. Masya Allah. Suami pulang kerja disuruh duduk, dielap pakai anduk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tanya sama bapak-bapak para suami di sini, ada istri model begitu di kampung sini? Boro-boro. Selesai sudah kering keringatnya, wahai Fatimah kata Siti Mutiah, aku bawa ke kamar, aku kipasi sambil aku baca sholawat sampai dia tertidur. Masya Allah. Sudah tertidur, aku masuk ke dapur, aku siapkan makanan dan masakan yang paling disukai suamiku. Ketika sudah selesai aku hidangkan, aku bangunkan suamiku, aku ajak dia makan, aku dampingi tanpa aku makan. Subhanallah. Istrinya dampingin nggak makan, suami yang lagi makan. Selesai makan, ini Fatimah Az-Zahra, aku bersimpuh di hadapan suamiku yang duduk. Aku serahkan pecut dan cambuk, aku bilang apa? Ayah, kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan, mungkin sayurnya kebanyakan garam atau apapun yang tidak memuaskan, silahkan kau cambuk pundakku di dunia daripada nanti aku dicambuk di akhirat nanti. Subhanallah.
Fatimah Az-Zahra penasaran. Lalu kamu dicambuk sama suamimu. Bayangkan Fatimah, cambuk itu diambil oleh suamiku, diangkat tinggi-tinggi seolah dia ingin memecukku. Tiba-tiba setiap dia angkat cambuk, cambuk itu dibuang jauh-jauh oleh suamiku. Lalu dia peluk badanku erat-erat. Dia bisikkan di telingaku. Suamiku bilang apa? Muti'ah, I love you forever and ever. Masya Allah. Ibu, kalau mau masuk surga tanpa hisab, besok habis subuh ke pasar ya, beli anduk kecil, kipas, sama cambuk. Suami pulang kerja taruh di atas meja. Paling kata suami, istri saya kemasukan setan apa? Ya nggak harus gitu juga, maksudnya surganya istri ada di bawah telapak kaki, kecuali yang sudah tidak ada suami. Ada di sini yang sudah tidak ada suaminya? Ada apa banyak? Janda ada? Banyak? Mana coba janda angkat tangan? Tuh, itu yang angkat tangan di ujung sana umurnya 65 bu. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa surga di bawah telapak kaki suami. Yang punya suami nanti coba pas suami itu cek telapak kakinya. Istri makmum, imamnya siapa? Suami. Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Misal kita sholat berjamaah, saya imam, ibu-ibu makmum, jawab ya. Waladhdallin. Kan akhirnya gimana yang waladhdallin ikutin ya. Waladhdallinnya panjang, akhirnya panjang. Coba yang ini. Waladhdallin. Amin. Waladhdallin. Dolin. Dolin. Lin. 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 Udah. Min. Sama saya kalau ucapin salam ya, pasti yang jawab ikutin saya. Assalamualaikum. 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 Itu namanya makmum ikut. Ibu kalau masuk surga udah. Suami juga harus memuliakan istri, istri menghormati suami. Jangan kita merasa suami, oh di atas angin, oh surga sampean di bawah telapak kaki saya. Bukan, harus ada kerjasama, gotong royong. Makanya dibilang rumah tangga, saling bekerja sama, saling gotong royong dan lain sebagainya. Hadirin, bapak ibu yang berbahagia, wanita mujahadah, ingat tadi jihad, istihad, wanita mujahadah adalah wanita yang selalu menjaga sedekahnya. Jaga apa bu? Ibu kalau punya uang belajar sedekahlah setiap hari, karena sedekah itu membawa berkah. Rumusnya gini, kita hafalin sama-sama. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Oke, sekarang pakai tangan biar gampang hafal ya. Sedekah tuh gini. Ini namanya sedekah. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Nyungsep. Hafal ya. Sedekah berkah, pelit sulit. Yuk, 1, 2, 3. Orang. Tangannya mana tangannya? Ulang, 1, 2, 3. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Mantap, bapak-bapak sekarang kita lihat.
Lupa, silakan. 1, 2, 3. Bodoh amat Pak. Ini antara lapar sama belum gajian gitu. Ibu-ibu hebat nih, orang sedekah hidupnya berkah. Orang sedekah hidupnya berkah. Orang pelit hidupnya. Ibu mau berkah apa mau sulit? Harus banyak-banyak sedekah. Hidup mah nggak ada di bawah mati tuh. Makin kita pelit, ibu makin takut kehilangan. Benar. Makanya kita supaya, kenapa kita ini banyak sedekah? Supaya melembutkan hati, supaya sadar diri. Dunia bukan kita yang punya, dunia ini milik siapa? Allah. Termasuk diantaranya adalah sedekah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ini kan masuk sedekah. Apalagi saudara kita sedang diperangi, dibombardir. Ada seorang ibu-ibu kehilangan rumah, kehilangan suami, anaknya 6 orang semua meninggal dunia, tertindih runtuhan bangunan. Di saat anak-anaknya sedang menghafal Al-Quran, di sana Bu, anak-anak kecil Bu, SD saja sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita yang udah umur segini hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30 juga melintir-melintir terus. Apalagi pas baca surat Al-Kafirun gak ketemu-temu ujungnya. Wala antum abidun nama abud, wala antum antum anak. Oke, Ustadz, kami mau sedekah untuk Palestina. Caranya gimana? Ibu, yang nanti ada uang tunai, ada uang rezeki, saya titip ya Ustadz ya. Saya sedekah Palestina, pahalanya buat orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal, Pak Ustadz. Saya belum kirim hadiah lagi. Nih saya ada rezeki, titip ke Ustadz dan titip. Insya Allah doakan Ustadz ya. Ibu nanti yang mau sedekah boleh langsung maju ke sini, foto bareng sama saya. Ibu sampaikan hajatnya buat orang tua yang meninggal, orang tua yang masih hidup sedang sakit. Saya punya anak di pesantren Ustadz, boleh sedekah Palestina ini niatnya untuk supaya anak saya jadi penghafal Al-Quran, boleh. Ibu yang selama ini ada masalah rumah tangga, Ustadz saya sedekah Pak Ustadz ya, doanya buat suami saya supaya suami saya lebih baik. Emang ibu kenapa suaminya belum pulang-pulang Ustadz? Udah berapa lama nggak pulang-pulang? 2 puasa 2 lebaran Ustadz. Nah itu dia Bang Toyib namanya. Jadi ibu, sedekah Palestina ini bisa jadi jembatan buat semua niat baik kita. Sampaikan nanti saya doakan di depan sini langsung ya. Yang bersedekah boleh dengan tunai, boleh hanya dengan niat. Saya baru niat Ustadz ya. Nanti kalau saya sudah niat, insya Allah kalau ada rezekinya baru saya tunaikan. Transfernya kemana? Ini sudah ada kartu komitmen ibu. Di sini ada nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Yang mau nyicil boleh. Banyak yang berkongsi kata orang Medan ya. Patungan. Ibu yang mau patungan silahkan. Memang berapa Ustadz kalau kita mau bantu Palestina, nilainya berapa? Ibu, yang Bapak Ibu titipkan itu kita kumpulkan, nanti kita belikan gandum. Belikan apa? Gandum. Seperti apa sih tayangan videonya ada Ustadz? Tidak ada ya. Jadi ibu, yang kita kumpulkan nanti akan kita belikan gandum. Makanan pokok di sana makanannya gandum. Kalau makanan pokok di kita apa? Nasi, bukan makan beras. Jadi ibu, 1 paket gandumnya nilainya berapa? 500.000 rupiah. Berapa Bu? 500.000. Jadi ibu yang mau sedekah, saya ada uang 500.000 Ustadz, tunai Ustadz. Berarti ibu sudah bersedekah berapa paket? 1. Yang sedekahnya 2 paket nilainya berapa? 2 juta. Boleh kami patungan. Yang mau patungan boleh, tapi minimal 5 paket. 5 paket berarti nilainya berapa? 2,5 juta. Baik, kita singkirkan dulu nilai nominal uangnya, kita fokus pada paketnya saja. 1 paket berapa?
Rp500.000. Ibu maju ke depan, sampaikan niatnya, nanti akan kami kasih hadiah sal Palestina seperti ini untuk yang bersedekah setiap paket. Saya ada uang tunai Ustaz, tapi di rumah, boleh ambil dulu, silahkan ibu ambil. Saya ambil ya Ustaz, Ustaz jangan kemana-mana, tungguin saya. Siap, saya tungguin. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustaz. Yang bikin Ustaz cepat mati nih. Ibu transfer saja ke rekening Bank Syariah Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Sampaikan saja niatnya, kami catat. Ingat, tidak harus dengan uang tunai, bahkan bisa hanya dengan niat. Dengan apa Bu? Ibu nggak usah berkecil hati. Ibu niat nih, Ustaz saya niat, saya mau ambil 2 paket, 1 juta. Saya maju ke depan Ustaz, doain orang tua saya, doain anak saya doakan. Tapi Ustaz, saya belum ada rezekinya. Tenang Ibu, urusan rezeki itu urusan Allah. Kami hanya mencatat dan melayani saja, biar Allah nanti yang mengatur rezekinya untuk Ibu sedekah. Silakan transfer saja. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau sedekah terang-terangan maju ke depan boleh, menyebarkan virus positif dan virus kebaikan. Kalau ada yang maju ke depan, terus ada yang ngikutin kedua, yang pertama kebagian lagi pahalanya. Seperti apa arahannya, panduannya, Ustaz Sarif sudah siap-siap akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan donasi Palestina yang kami ajak kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah sehat ya bunda ya. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz, mohon izin sebelumnya, sebelum kita akhiri kajian siang hari ini dengan doa bersama dengan beliau, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Yayasan Sahabat Kemanusiaan, lembaga kemanusiaan yang berasal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jadi lembaga kemanusiaan ini fokus untuk membantu saudara kita di Palestina, salah satu programnya. Jadi dalam rangkaian safari dakwah untuk ke Palestina ini, kita selalu mengajak, menawarkan kepada semua jamaah setiap titiknya. Alhamdulillah ini titik kami yang keempat dalam rangkaian safari dakwah di Sumatera Utara bersama beliau. Jadi kami akan mengajak sama bagi ayah dan bunda yang mau mensupport program pulihkan Palestina, silakan. Seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz, kami akan melelang paket. Satu paketnya cuma 500.000. Bagi ayah dan bunda silakan bebas, boleh berapapun, boleh 1 paket, 2 paket dan seterusnya. Bang, gimana caranya? Di sini saya memegang kartu komitmen donasi ayah bunda. Jadi cukup dengan niat. Bagi ayah bunda yang mau niat, yang mau ikutan support program kami, silahkan acungkan tangan, maju ke depan. Insya Allah nanti ada sedikit kenang-kenangan dari kami, yaitu Syal Palestina, dan akan berfoto bersama Ustaz Zaki Mirza Yasin Hafizahullah Ta'ala. Jadi bunda yang nggak punya uang cash hari ini jangan berkecil hati, cukup dengan niat. Izin niatnya kami catat di kartu komitmen donasi seperti yang saya pegang ya bunda ya. Di sini sudah ada tertera nomor rekening atas nama Yayasan Sahabat Kemanusiaan. Ada BSI, BJB dan muamalah. Bebas enggak bunda yang mau sedekahnya mau besok, lusa, minggu depan. Insya Allah kami masih ada di Pematang Siantar sampai tanggal 31 Januari. Bang, boleh nggak bulan depan nunggu arisan, nunggu gajian? Boleh bunda, silakan. Di sini sudah ada juga nomor telepon atau nomor WhatsApp tertera atas nama Sahabat Kemanusiaan. Jadi tinggal konfirmasi saja bunda, ayah. Jadi di sini kami hanya mengajak, memfasilitasi ayah bunda untuk membantu saudara dari Palestina. Alhamdulillah, seperti kita tahu semua bahwa gencatan senjata di Palestina telah resmi diberlakukan bunda ya, semenjak tanggal 19 Januari kemarin. Jadi satu orang tadi Palestina sudah pulang ke jalur-jalurnya bunda. Tapi tetap kita kawal, kita tetap bantu, kita tetap support, tetap doakan yang terbaik buat saudara Palestina. Di sana hari ini sedang mengalami musim hujan bunda. Jadi kami ada program yang namanya Hangatkan Palestina, mendistribusikan pakaian hangat, selimut, dan makanan siap saji berbentuk paket gantung bunda ya, seperti yang disampaikan sama Ustaz. Baik, tanpa berlama-lama kami akan undang, kami akan ajak bagi ayah bunda yang siap, silakan masukkan tangan. Masya Allah, silakan bunda maju ke depan. Masya Allah, perwiridan ya, Masya Allah. Berarti konsi. Oh iya, silakan bunda.
Boleh ya, atas nama Perwiridan Konsi. Nanti tinggal sampaikan saja, Bang, saya Konsi atas nama Perwiridan, silakan. Baik, ini juru bicaranya siapa? Oke. Ini kalau yang selendang-selendang merah ini bukannya khas Sumatera Utara? Namanya selendang apa? Oh, Pulau Simalungun. Oh, Simalungun. Ya, baik. Boleh bagi dua ke sini, dua-dua Bunda, hadiahnya diserahkan. Dengan Ibu siapa? Bu Nining. Ini kongsi atau patungan dari Majelis Taklim apa? Ampung Al-Huda 1. Niatnya berapa paket? Satu paket, tapi bareng-bareng ya. Karena satu paket izin, berarti salnya hanya kami serahkan satu ya, tapi boleh dipotong bagi-bagi saja. Gantian ya. Baik, Ibu, rezekinya sudah ada apa baru niat? Selendangnya diparuh. Oh, sudah ada. Jadi mau diserahkan tunai ya. Alhamdulillah. Jadi pahalanya mudah-mudahan majelis taklimnya, perwiridannya semakin istiqomah. Semuanya semakin solehah, jadi wanita-wanita mujahadah. Amin. Seperti yang sudah kita bahas. Boleh kita foto dulu? Lihat ke depan, senyum yang terbaik Ibu. Oke, dilanjut lagi Ustaz Sarif. Siap Ustaz. Jadi alhamdulillah sudah dicontohkan sama ibu-ibu yang depan ya. Jadi untuk konsi minimal 5 paket ya Bunda ya. Silakan supaya silakan Kak, maju ke depan terlebih dahulu aja Kak. Diundang ke depan. Insya Allah sedekah dengan terang-terangan baik, sedekah dengan sembunyi-sembunyi juga baik. Hanya saja sangat disayangkan momen spesial hari ini bersama Ustaz Zaki tidak kita abadikan gitu kan. Kapan lagi beliau ada di tengah-tengah. Masya Allah, silakan Kak. Silakan. Siap, Masya Allah. Ini besti-besti Gen Z, kaum milenial. Baik, Alhamdulillah. Ibu, tangganya sebelah sana. Mau loncat dari sini boleh? Baik, silakan. Oke, izin sama panitia, apa boleh diangkat bangkunya supaya lebih leluasa panggungnya? Bangku dan mejanya kiranya berkenan untuk kita bawa ke bawah ya, kalau ada tempat di bawah ya, supaya lega di atas panggungnya, lebih leluasa fotonya. Baik, alhamdulillah. Boleh mejanya, boleh. Ya, mejanya taruh di pinggir, konsumsinya taruh di mobil saya nggak apa-apa. Baik, oke. Ini Ibu, Mbak Neng dari Perwiridan, bukan? Remaja Masjid Al-Huda. Jadi patungan berapa paket? Satu paket. Oke, niatnya buat apa? Buat apa ya? Saya nggak tahu juga buat apa. Lillahi ta'ala ya, biar sehat, panjang umur, berkah. Oke, kita foto dulu. Biar saya di tengah. Ya, oke, saya di tengah. Baik, nah ini baru niat apa sudah ada rezekinya? Sudah Ustaz. Sudah ada, alhamdulillah. Yuk kita foto dulu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.